Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil dzakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat, terutama nikmat iman Islam, juga nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk di dalamnya nikmat diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah ketika kita dilapangkan hati kita untuk senantiasa mau semangat untuk mencari ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita dunia akhirat, Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan sampai generasi akhir zaman ini, kita semuanya sampai hari kiamat nanti. Hadirin kaum ibu jamaah taklim kajian kitab di setiap pekan hari Ahad yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menjelaskan bahwa salah satu rekreasi hati, jalan-jalan, healing, refreshing, itu adalah hadir di majelis ilmu. Jadi kita sekarang sedang jalan-jalan, terutama yang dijalan-jalankan adalah hati kita, karena selama satu pekan, Senin sampai Sabtu, apalagi yang pekerjaannya full, maka kita tidak punya waktu istirahat, apalagi untuk hati, istirahat hati. Maka kata beliau, kata Ibnu Rajab, rekreasi kita itu adalah di majlis taklim. Maka hadirnya di majlis taklim itu adalah bentuk upaya kita merefresh, menyegarkan kembali hati dalam menjalani kehidupan. Kenapa hati yang harus direfresh, disegarkan kembali? Karena hatilah yang menggerakkan semua anggota badan. Kalau hatinya tidak segar,
hatinya tidak fresh, hatinya tidak penuh energi positif, maka akan menggerakkan anggota tubuh kita sesuai dengan kondisi hati. Kalau hatinya penuh dengan dendam dan amarah, maka dia akan beraktivitas menggerakkan anggota badan kita sesuai dengan kondisi hati. Maka ketika hadir ke majelis ilmu, kata Ibnu Rajab, itu adalah ngecas kembali hati supaya diisi dengan energi positif. Kesedihan ketika kita hadir di majelis taklim akan berkurang. Rasa takut terhadap hidup dunia ketika hadir di majelis taklim akan hilang. Apalagi ketika kita di majelis taklim punya teman yang seirama, seiring, sejalan, maka akan saling menguatkan. Tetapi kalau kita tidak hadir di majelis taklim, dan akan berat. Jarang ada orang yang menikmati ngecas hati rutin melalui selain majelis taklim. Entah itu pakai alat komunikasi, pakai HP apa, nggak ada ya. Dan tidak bisa sama antara hadir di majelis taklim langsung dengan melalui media sosial. Beda. Tetap dapat pahala, tapi beda. Makanya ketika kita hadir di majelis taklim itu ada sesuatu yang kenapa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Walaupun hadisnya tidak ada wa muslimatin, tidak ada tuh. Hadisnya itu teksnya tidak ada muslimah, tidak ada. Sampai thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Titik, tidak ada wa muslimatin. Tapi muslimah terbawa langsung dalam kaidah bahasa Arab itu. Setiap disebutkan muslim, muslimah terbawa dalam kaidah-kaidah amal. Karena wajib fardu ain sifatnya, maka kita seharusnya ada motivasi lebih ketika hadir di majelis ilmu. Ini hal yang patut kita syukuri bila kita masih mudah melangkahkan kaki di majelis-majelis ilmu untuk mengisi ruh kita, mengisi rohani kita. Karena yang perlu diisi bukan hanya jasmani, tapi rohani kita juga harus diisi. Dan hari ini kita akan memulai kajian pertama kitab yang keempat di minggu kedua bulan Oktober ini. Jadi kita kemarin terjeda minggu pertama Oktober karena kita maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya minggu pertama itu kajian at-tadzkirah supaya runut, maka tidak apa-apa kita pending at-tadzkirahnya. Hari ini kita akan memulai kajian pekan kedua. Kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Kalau kemarin 2 pekan sebelumnya kitab Nihayatuz Zain itu buah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau ini kitab Riyadhus Shalihin kumpulan ayat-ayat Al-Quran dan kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan akhlak dan amal-amal Islam. Jadi ini bab tentang akhlak secara umum. Ini kitab yang menjadi rujukan ulama sedunia, ya, kitab Imam Nawawi ini. Baik, kita awali dengan membacakan dulu wasilah tawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk satu kitab ini 2 pengarang, karena ini adalah kitab syarah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihinnya dikarang oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi, lahir di Damaskus di Suriah, lahir di Nawa Suriah, wafatnya di Damaskus, masih di Suriah. Diterjemahkan, bukan disyarahkan,
diuraikan penjelasannya oleh ulama lain, ya, namanya Muhammad Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maliki. Jadi ini ada dua ulama yang karang. Riyadhus Shalihinnya dikarang oleh Imam Nawawi, syarahnya penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Allan As-Siddiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu minal Fatihah wa ma yata'allamahu minal kitab dalilul falihin lituruqi riyadhis shalihin wa riyadhus shalihin ila hadrah Syekh Muhammad Nawawi Al-Dimashqi wa Muhammad Allan As-Siddiqi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma istajib du'ana. Seperti yang pernah saya sampaikan di 2 pekan sebelumnya, beliau adalah pengabdi ilmu. Makanya disebutnya Muhyiddin, gelarnya sang penghidup agama. Sehingga beliau tidak sempat memiliki istri sampai wafatnya. Jadi ada ini pemahaman pribadi, bukan berarti beliau tidak menetapi sunnah, tapi kesibukannya menggali permasalahan yang ada di masyarakat membuat beliau menghimpun berbagai macam kitab. Waktunya habis sehingga tidak sempat untuk berumah tangga sampai beliau wafat. Di pertemuan pertama ini beliau Syekh An-Nawawi rahimahullah ta'ala menempatkan babul ikhlas dalam bab pertamanya, menjelaskan tentang ikhlas. Bab yang menjadi puncaknya diterima tidaknya amal. Semua amal kita ujungnya adalah diikhlas apa tidak ikhlas. Ibu-ibu ngaji di sini sama-sama duduk, sama-sama nutup aurat, sama-sama jalan kaki ke majelis taklim ini. Tetapi pahalanya berbeda-beda. Nanti Allah yang akan menghitung melalui malaikat raqib. Siapa yang pahalanya sempurna 100, siapa yang kurang 5, kurang 10, kurang 20, kurang 30, dan seterusnya. Apa yang menjadikan kita berbeda-beda? Niat. Nah, niat inilah yang menjadi pokok dari ikhlas itu nanti bahasanya. Makanya sini pertama babul ikhlas wa ihdharin niyyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizati wal khafiyah. Dalam semua amal perbuatan dan ucapan yang tampak dapat dilihat oleh kita sesama kita, atau wal khafiyah yang tidak bisa dilihat oleh kita. Karena amal ada yang tidak bisa kita lihat sesama kita. Puasa misalkan itu kan amal yang tidak bisa dilihat. Si anu puasa itu tak bisa. Oh puasa ini tahu kita nyidu wae. Belum tentu nyidu wae sariawan bawa. Nyidu wae sariawan. Atau anak asam lambung naik nyidu wae.
nggak bisa puasa. Makanya puasa itu amal yang langsung Allah yang ngasih pahala. Semua amal harus secara umum mendasarkan kepada ikhlas dan menghadirkan niat. Jadi dinilai dari sini amal itu. Makanya beda-beda tiap orang. Niat di rumah. Gitu. Apa niat yang masih terkategori ikhlas? Satu yang paling tinggi adalah niat karena Allah dan Rasul. Urutan pertama niat. Apapun amal karena Allah dan Rasul. Di bawah itu apa niat? Boleh niat masih berkaitan dengan Allah dan Rasul. Apa contohnya? Saya hadir di majlis taklim ingin menghilangkan kebodohan diri saya dalam hidup. Selama ini mungkin saya tidak tahu A, B, C, halal dan haram. Ada juga orang yang saya hadir majlis taklim ingin menaklukkan hawa nafsu saya selama hidup. Karena ada orang yang tetap dalam ibadah tapi belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Kita masuk ambek-ambekan para saya unggal kue bisa. Mentataku ribut jeung tetangga sini haok. Tanyakeun sok salat ka? Oh sok. Geuning mah ngambek gitu para saya. Sarua kada gorengna. Beda. Berarti salatnya belum bisa menaklukkan hawa nafsu. Saya ingin hadir di majlis taklim supaya tahu bagaimana cara menaklukkan hawa nafsu. Kayak gitu. Selama niat itu berada dalam koridor syariat, itu dikategorikan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan apa? Yang bukan lamun urang pengajian aya arisan, semangat. Ayo ayeuna giliran urang menang di rumah aya moal datangna pameulana ngadoa ge mun husu eta salat duha mudah-mudahan poe ieu menang arisan dan dihitung eta niat eta itu karena boleh jadi 2 minggu kemudian seminggu kemudian ngajina sange teu ngaji deui karena naon geus menang arisan agendana 3 minggu teh jalan-jalan meakeun duit arisan. Di situ beda niat itu, membedakan amal itu pahalanya dari niat itu, dari niat itu. Nah, di sini Syekh Alan ketika menjelaskan tentang Muqaddamah Imam Nawawi tentang bab ikhlas, beliau menggarisbawahi ikhlas itu apa sih? Nah, beliau merangkum beberapa pendapat. Qala al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi memberikan kita definisi. Al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Ikhlas teh ngawungkulkeun bahasa Allah. Ngahungkulkeun Allah dina setiap amal perbuatan sebagai tujuan. Gitu. Jadi wungkul Allah dina tujuan niat urang. Abdi lillahi ta'ala itu. Kayak kita yang bekerja ngabdi di masyarakat yang tidak ada gaji upah tetap misalkan, atau pekerjaan yang melebihi dari kategori pekerjaannya, maka harus disiapkan itu lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, supaya tidak mendapat upah tapi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengikatnya itu ikhlas itu yang pertama. Jadi al-ikhlas menurut Imam Al-Qushairi ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'atil qasdi. Bahwa ayuridu bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluqin wa iktisabil muhammadatin indan nas mahmadatin indan nas. Diterjemahkan oleh Syekh Al-Qushairi, yaitu ikhlas itu
kita menjadikan tujuan taat kita niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah melalui amal-amal baik apa saja. Maka kenapa setiap amal baik kudu dimulai ku bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u au abtaru au azzam. Mun orang pesantren ngaji eta bismillah keluar pasti dari eta. Setiap amal baik dimulai ku bismillah seperti amal yang tidak sempurna, seperti kambing kurban nu potong celina, koreng awakna. Tesampurna dikorbankeun anak. Seperti binatang anu buntutna buntutan, potong buntutna. Gitu. Potong buntutna, potong celina, korengan awakna gitu. Mun amal teu make bismillahirrahmanirrahim. Makana setiap taat urang teh karena setiap naon wae taat. Naon wae pokona takarub. Setiap amal baik eta kesina takarub ka Allah. Mendekat diri ka Allah. Namun amal baik. Makanya dimulai ku bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang rek nulis bismillahirrahmanirrahim. Rek masak bismillahirrahmanirrahim. Masaknya takarub ke Allah. Itu. Dalam bentuk naon wae. Lamun urang geus boga salaki, masakna ibu-ibu teh takarub ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim dapat pahala mendekat ke Allah melalui nyuguhan salaki. Itu. Jadi lain sekedar masakan mie, lain. Maka perlu connect terus ke Allah. Itu connect ke Allah. Namanya oke. Urang dina saat-saat ke sararanggeuk kumaha takarub ke Allah melalui amal urang saranggeuk ke saranggeuk. Kemudian salaki hayang masakan mie. Mah, masakan mie atuh. Urang. Tadi sepulus. Itu putus langsung tuh. Jalan takarubna langsung putus ketika orang nolak. Ketika orang nolak. Nah, karena ada hadis, namun salaki ngajak karena wae oge urang nolak. Isyaratna, namun nolak komunikasikan dengan cara yang halus dan baik. Ayah boleh tidak sekarang, lagi gabut nih misalkan. Tapi bilang dengan cara yang baik sampai ayah ridho. Oh ya nggak usah. Kalau selaki anu adil mah anu bagus mah tak anu asyirun nabil ma'ruf mah tahu bener. Mau maksaku, mau tegurak, pasti dimaklum. Karena kamu tadi malu main-main dari dosa, jadi dosa kau orang. Apa tuh takor? Minum, lempar imah, nyiram kembang, bentuk takor ke Allah. Jadi orang nyiram kembang, bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis nasrohi, bismillahirrahmanirrahim. Orang nyiram kembangnya tumbuh, menang pahala orang. Karena itu makhluk Allah. Pokoknya semua amal baik. Tapi bentuk takarub ke Allah Subhanahu wa taala. Ini cucuk di jalan, segala macam. Gitu. Bentuk takarub ke Allah. Duna syai'in akhar min tasannu'il makhluqin wa ihtisabil mahmadatin indan nas. Teka asup ikhlas lamun tujuan orang amal teh lain takarub, tapi naon? Syai'in akhar, sesuatu yang lain seperti naon? Tasannu'il makhluqin, karena hayang menang balas budi di makhluk. Orang rek mere sayur ke tetangga. Mudah-mudahan nama jelema beunghar dibasa lebih gede. Mere sayur asem dibere sayur. Waktu sabi Muhammad dan nas atau yang dipuji ke manusia itu udah batal ikhlas. Namun hayang dipuji kepada orang. Makanya memang berlatihan tenawan oke, berlatihan. Itu. Au mahabbati madhi minal khalqi, atau resep kaji orang dengan pujian teh. Padahal selalu Imam Ibnu Rajab ini kitab yang sama, pujian teh racun. Pujian teh racun. Makanya ini bahaya. Jangan kau sering-sering puji
memuji saudaramu di hadapannya, kamu seperti memberikan racun kepadanya. Karena dia akan terlena dengan pujian itu. Jangan sering-sering, sesekali boleh kata Nabi memberi ucapan terima kasih, tapi kalau sering-sering overdosis. Pujian itu racun bagi saudara kita. Cukup pujian berterima kasih. Jazakillah saudara, itu jazakallahu khair, udah cukup. Apalagi ketika banyak orang itu, karena pujian itu akan melemahkan hati dalam nilai-nilai kebaikan. Pujian itu akan memunculkan rasa ujub dalam hati, keluar nanti ujub. Alhamdulillah orang teh paling taat saja pada jamkai. Itu keluar. Walaupun orang perlu berbuat baik dan perhatikan bagaimana tanggapan orang kepada kita, walaupun itu bukan niat kita. Pokoknya selain au maknan minal ma'ani siwa taqarrub ilallah, atau apa saja makna dari ikhlas yang tidak terkategori ikhlas, yang bukan taqarrub kepada Allah. Terus kumaha orang gaji jeung ikhlas hubungan anak. Namun orang guru yang ngajar digaji itu, eta ikhlas itu eta umi ngajar kan, sok-sok berangkat jam 6, balik jam 4, tapi kan berharap gaji, eta ikhlas kan begitu. Nah, ayat bahasa khusus dalam kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang kita bahas tentang qimatul amal, nilai amal. Amal namun diakadkan dari awal, keikhlasan anak tidak langsung dikaitkan dengan gaji. Jadi seorang guru bisa tetap ikhlas ngajar. Seorang pegawai naon wae jabatan orang di mana wae orang kerja diakadkeun urang teh meunang upah qimah ujroh sekian dengan akad kerja sekian. Nah, keikhlasan anak ketika praktek kerjana karena Allah, tapi gajina tidak berkaitan, tidak menghancurkan niat orang karena Allah. Makanya terlihat orang ikhlas dari kinerja etos kerjanya. Dia kerja sungguh-sungguh tidak. Itu. Kalau tidak sungguh-sungguh, kemudian karena gaji, benar-benar karena gaji. Siapa ngajar? Selalu kita ingin disiplin, datang tepat waktu sebelum bel berbunyi. 30 menit sebelum bel saya sudah di sekolah. Berangkat jam 6. Kerja berusaha optimal dampingi anak-anak. Walaupun kita merasa capek, penuhi amanah hari itu. Itu kita aja ikhlas. Ngajar budakna ikhlas, dampingi anaknya ikhlas, ketika ngasih nasihat ikhlas. Ketika lupa, nah Imam Nawawi dan imam-imam yang lain menilai ikhlas itu, niat itu bisa mengikat keikhlasan dari di awal. Tidak disyaratkan sepanjang amal ikhlas, tetapi yang paling baik adalah ikhlas itu dari A sampai Z. Kan orang tidak stabil hati orang. Ya. Orang ngaji kan ikhlas teh orang susah deteksi kan hati orang ini, tapi bisa berubah hati orang. Satu amal ya dari A sampai Z bisa kalau A B C D F G H I ikhlas, terus ada sesuatu yang merubah kita dari itu ikhlas tak setengah dari berubah bisa itu. Nah itu kata ulama yang dikuatkan adalah yang pertama, ikhlas. Abi bismillahirrahmanirrahim, keluar iman mencari nafkah karena Allah, menafkahi anak pamajikan. Bismillah, berangkat ikhlas. Di luar negeri setelah itu kemudian kita belok-belok segala macam, masih diukur keikhlasan. Tapi yang terbaik adalah ikhlas dari A sampai Z.
Semua amal itu utamakan ikhlas dari awal sampai akhir. Berarti namun awal sampai akhir ya husnul khotimah. Yang kedua, pendapat yang mengatakan, sebagai ulama mengatakan al-ikhlas tasfiyatul amal an mulahadzatil makhluqin. Ikhlas itu membersihkan amal dari pengawasan manusia, membersihkan amal dari merasa diawasi manusia. Sama intinya mah, beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat kata-kata. Wan niyat, ikhlas itu kaitan dengan niat. Wan niyatu wajibatun awalu kulli fi'lin syar'in li tawaqqufi sihhatihi 'alaiha wa dawamu istikhdariha ila akhirih sunnatun mahbubatun. Nah, itu definisi ikhlas. Ya. Jadi mulai sekarang kita belajar sama-sama mengikhlaskan. Kata Ustadz Umar Miftah, kita bisa ikhlas walaupun tidak bisa melupakan bekas dari apa yang kita ikhlaskan. Seperti paku yang sudah ditancapkan ke kayu, tembok, tancapkan, dicabut dari kutang, bekasnya nggak akan hilang. Walaupun didempul, tetap bekasnya tidak akan seperti semula. Seperti itu juga kalau kita merasa sakit hati kepada orang lain, kita dihina, dicela, dilecehkan, dijatuhkan harga diri kita sebagai sesama muslim, itu kemudian dia minta maaf kepada kita. Ulama memberikan gambaran kita bisa ikhlas memaafkan. Seperti saya perjelaskan bagaimana Rasulullah SAW memaafkan orang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya itu, tapi beliau tidak bisa melupakan. Jadi untuk pohon anakan nyeri mah wajar, tidak melanggar keikhlasan. Tapi kalau bisa ikhlas sampai jadi besti dari misalkan, itu luar biasa. Berarti dia bisa menyimpan di paling bawah urutannya rasa sakit itu di bawah hati, jauh di dalam sekali, cerok, sehingga bisa normal kembali walaupun sudah disakiti gitu. Tapi pada